Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik, pada malam hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Sungguh besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita sepanjang hari ini. Dia selalu memberkati kita, bahkan Dia telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita. Amin. Mari kita persiapkan setiap hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau memuji Dia pada malam hari ini. Kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kasih-Mu dalam
Engkau yang senantiasa menyertai hidup kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun keadaan terlihat seperti abu-abu Tuhan, tetapi terang-Mu Tuhan menyinari jalan-jalan kami. Roh kebenaran itu ada pada kami, sehingga ya Tuhan kami bisa melihat apa rancangan Tuhan dalam hidup kami, dan kami tidak terpengaruh dengan keadaan Tuhan, tapi kami akan melihat jalan kami penuh dengan kemenangan. Biarlah ya Tuhan, roh kebenaran itu Tuhan, itu memancar dalam hidup kami, sehingga kami bisa meningkatkan apa yang tertutup, sehingga kami bisa melihat jauh ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Oh haleluya. Terima kasih. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang ada dalam hidup kita tanpa sepengetahuannya Tuhan. Untuk itu kita bersyukur Tuhan sudah menyediakan rencana-rencana indah yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini kita belajar banyak tentang Roh Kudus, bagaimana Roh Allah itu diutus bagi kita. Roh Allah itu turun oleh karena tugas yang harus dilakukannya selama di dunia, yaitu menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebenaran, dan menginsafkan lebih banyak lagi orang, bahkan semua orang yang ada di muka bumi ini, untuk bisa bertobat kepada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu terkasih, hari ini, malam ini saya akan membawakan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Topik kita hari ini adalah Roh Kudus memberita kebenaran. Nah, kebenaran pada hari-hari ini Bapak Ibu banyak yang terasa abu-abu Bapak Ibu. Banyak terasa sepertinya ini benar nggak, ini benar nggak gitu. Kita banyak bertanya, tapi kita sebenarnya sudah tahu, ya itulah yang benar. Nah Bapak Ibu terkasih, Roh Kudus dalam firman Tuhan ternyata tugasnya itu adalah menceritakan kebenaran daripada Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 saya akan membacakannya Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Katakan amin. Amin Bapak Ibu ya. Nah dikatakan Roh Kudus itu ya keluar daripada Bapa, keluar daripada surga Bapak Ibu. Di dalam kenyataan daripada alam semesta ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Allah, itu semuanya benar. Tidak ada yang salah. Karena Dia adalah Allah, pencipta kita. Dia penguasa alam semesta. Dia menciptakan kita. Dia melakukan apa yang baik bagi kita Bapak Ibu. Jadi ketika Roh itu datang ke dunia ini, itu oleh karena kehendak Bapa. Dia mau kita semua itu mengetahui kebenaran. Amin. Nah kebenaran ini Bapak Ibu terkasih, yang harus setiap hari kita dengarkan Bapak Ibu. Amin. Nah kebenaran ini yang akan menyelamatkan hidup kita. Nah kemudian kebenaran ini Bapak Ibu terkasih harus kita saksikan, harus kita nyatakan, harus kita beritakan kepada orang lain, sehingga orang lain juga mendapatkan kebenaran yang sama. Bapak Ibu yang terkasih, banyak kebenaran di dunia ini.
kalau Bapak Ibu, ya, kita melihat satu kursi, kita melihat dari depan, ya betul itu kursi. Kita melihat dari samping, itu kursi. Tapi lekuknya sudah berbeda Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari belakang, lekuknya juga sudah berbeda. Jadi Bapak Ibu terkasih, kadang manusia itu nggak bisa menangkap semua kebenaran itu. Dia nggak bisa menggapai semua kebenaran itu. Kenapa? Karena kita manusia yang terbatas. Kita punya akal sehat, tetapi harus terus-menerus kita kembangkan, kita gali. Makanya kalau kita lihat dunia akhir-akhir ini Bapak Ibu yang terkasih, selalu ada menemukan sesuatu katanya. Menemukan sesuatu. Padahal bahannya sama. Bahannya dari bumi ini juga. Bahannya di dalam bumi ini juga. Jadi tidak ada yang baru Bapak Ibu. Tetapi karena akal kita tidak sanggup menampung kebenaran itu semua, maka kita dikatakan menemukan kebenaran. Amin. Nah, hari ini juga saya akan membahas ini Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu yang terkasih menemukan kebenaran. Amin. Ya. Pertama tadi, kebenaran itu berasal daripada Allah, dan yang menceritakan kebenaran atau pemberita kebenaran itu adalah Roh Kudus dari dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya kemarin jalan-jalan keluar ke daerah-daerah, ada minimarket Bapak Ibu yang terkasih. Saya melihat ada dua jenis minuman Bapak Ibu. Minuman ringan, ya, minuman teh yang ya teh dikemas gitu dalam satu botol, ya, seperti teh manis, tetapi sebenarnya tehnya ini lebih kepada teh hijau Bapak Ibu terkasih. Nah, Bapak Ibu terkasih, ada dua merek minuman di sana, ya kan? Kalau kita lihat memang ada banyak bentuk-bentuk teh, nama-nama teh, terus rasanya pun berbeda-beda. Tetapi ada dua nama kemasan minuman yang berbahan dasar daripada teh, itu menarik perhatian saya Bapak Ibu. Yang pertama, ini bukan iklan, ya, mohon maaf. Yang pertama itu, kalau Bapak Ibu pernah lihat Ichi-Ocha Bapak Ibu, itu kan berasal daripada teh, ya kan, teh hijau Bapak Ibu terkasih. Itu diseduh, diolah dan lain sebagainya, dimuat di dalam kemasan. Terus kita bisa lihat di warung-warung, di minimarket, kalau dia disajikan dalam keadaan dingin, begitu nikmat Bapak Ibu. Kalau kita pernah meminum Ichi-Ocha Bapak Ibu terkasih, dia kalau minum itu ringan, masuk ke tenggorokan itu kayaknya lancar aja gitu. Jadi kalau minum satu botol biasanya cepat habis, dan bisa-bisa itu kurang Bapak Ibu. Kalau saya memang kurang kalau Ichi-Ocha, karena enak sekali. Sekali teguk gitu nggak mau lepas, karena enaknya masuk ngalir ke dalam. Nah, kemudian ada juga nama minuman Bapak Ibu terkasih, teh pucuk. Ini sama-sama juga minuman, bahan dasarnya juga daun teh Bapak Ibu. Tetapi teh pucuk ini Bapak Ibu terkasih, ya, dia warnanya lebih kental. Kalau kita minum Bapak Ibu terkasih, rasanya itu agak berat karena kental dia. Masuk, ya masuk memang, tetapi dia seperti sedikit aja udah puas gitu. Padahal kemasan daripada teh pucuk ini sama-sama besarnya, tetapi ketika diminum, rasanya ada yang ringan, kemudian ada yang kental Bapak Ibu. Amin. Dan saya perhatikan ketika dibanderol di situ harganya Bapak Ibu, harga Ichi-Ocha lebih murah Bapak Ibu terkasih. Berapa ratus rupiah bedanya. Harga daripada teh pucuk lebih mahal berapa ratus rupiah. Tapi tidak kurang daripada 4.000 Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa lihat ke sana. Memang ada kemasan yang besar, harganya lebih mahal. Tetapi yang saya maksud ini kemasan yang kecil Bapak Ibu. Nah, jadi ketika dua ini kita lihat, kita sandingkan Bapak Ibu terkasih, bahannya sama. Amin. Tapi rasanya beda. Kenapa? Satu enak, ringan, dan murah. Satu itu kental. Memang masuk juga ke dalam tenggorokan kita, masuk juga ketika kita minum, enak, puas. Tetapi lebih kental. Tapi nggak semua suka teh pucuk Bapak Ibu. Kalau saya suka teh pucuk, kenapa? Kental, karena sedikit saja minum udah puas. Kalau Ichi-Ocha Bapak Ibu, kita minum sedikit, itu harus kita habiskan dalam satu tegukan, karena enak sekali.
Nah Bapak Ibu terkasih, di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, itulah yang disebut cara pandang. Kita melihat sesuatu itu, kita rasa itu benar. Kelompok satu yang menyenangi Ichi-Ocha Bapak Ibu terkasih, dia masih mengatakan, enak ini. Betul nggak Bapak Ibu? Iya memang betul enak. Tapi ada kelompok yang lain mengatakan, teh pucuk, ini lebih enak karena lebih kental. Tehnya itu lebih banyak di situ ditaruh. Daun tehnya itu pasti lebih banyak karena lebih kental. Saya sering melihat kalau orang misalnya minum teh manis Bapak Ibu, kalau dia nggak kental, dia tambahin itu bubuk tehnya. Dia tambahin misalnya 1 kantong, kayaknya kurang kental. Tambah lagi 1 lagi, tambah lagi 1 lagi sampai 3. Itu baru diaduk kental dia Bapak Ibu terkasih. Nah jadi Bapak Ibu terkasih, kedua ini mempunyai proses yang berbeda. Amin. Prosesnya ini Bapak Ibu terkasih, dia melalui hal-hal yang berbeda juga, campuran-campuran yang berbeda. Nah demikian juga kalau misalnya kita bayangkan kehidupan kita Bapak Ibu, kita berbicara tentang Roh Kudus. Ada yang bilang Roh Kudus itu adalah kuasa Allah, betul nggak? Betul. Tapi tidak semua orang Kristen mampu menyatakan kuasa Roh Kudus itu. Ada yang mengatakan Roh Kudus itu penyembuh, tapi tidak semuanya orang bisa mempunyai karunia kesembuhan daripada Roh Kudus. Ada yang bilang Roh Kudus itu lemah lembut. Tapi kalau kita baca di Alkitab, ada juga Roh Kudus yang tegas. Nanti kita akan bahas itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu ini semua Bapak Ibu terkasih, maka kita mulai berpikir, malahkah kita mulai berandai-andai, sebenarnya saya kelompok yang mana? Apakah kelompok Ichi-Ocha ini atau kelompok teh pucuk yang kental? Saya bayangkan begini, kalau yang lemah lembut, penyabar, kasih sukacita, biasanya ini kelompok Ichi-Ocha Bapak Ibu. Amin. Iya, tapi kalau dia kelompok teh pucuk, kental, sikit-sikit dia, kamu berdosa katanya gitu. Kita dekat dia pun waduh, tegang terus Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia kental, dia begitu dibilangnya, kalau bisa dibilang begitu lekat dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudusnya pun terasa agak berbeda, padahal sama. Gitu Bapak Ibu, sama. Kenapa ini bisa terjadi? Itu bisa terjadi melalui bagaimana karakter kita Bapak Ibu. Ada yang sanguin, ya kan? Ada yang itu apa yang dibilang tegas, suka marah itu. Nah itu Bapak Ibu kasih, ya. Nah jadi ketika Roh Kudus menjamah hidup kita, kita mulai dipakai apa yang ada pada kita. Roh Kudus memenuhi kita, dipakai, sehingga bagaimana karakter kita itu yang muncul. Nah ini yang menjadi problem Bapak Ibu terkasih. Karena ada di luar sana mengatakan, kalau engkau disuruh Tuhan, Dia akan membuat jalan bagimu, katanya. Betul nggak? Betul, ada di Alkitab Bapak Ibu. Tetapi ada juga di Alkitab dikatakan apa? Ya, kamu kuutus ke tengah-tengah serigala. Jadi kalau karakter Ichi-Ocha di situ nggak akan mungkin bisa. Kenapa? Karena yang ditemukannya, yang dijumpainya adalah serigala, dan dia harus mentobatkan serigala itu. Bagaimana? Apakah kita dengan serigala, dengan dengan gaya domba, terus kita bisa, ayo dong bertobat dong, yuk kasih sukacita Tuhan? Kayaknya nggak bisa Bapak Ibu. Amin. Demikian kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, ketika murid-murid Tuhan Yesus pertama kali dipenuhi Roh Kudus, karakter yang muncul apa? Yang pemberani membuka jalan itu adalah Petrus. Kenapa? Dia masa lalunya, karakternya itu begitu kasar, suka terburu-buru. Tapi dengan karakter itu Bapak Ibu terkasih, dia berdiri di hadapan begitu banyak orang. Pada waktu itu orang-orang Israel yang ada di perantauan wajib pulang untuk beribadah. Nah, di sana dikatakan selanjutnya ada 3.000 orang yang diselamatkan. Artinya
orang di sana. Jadi ketika murid-murid kepenuhan Roh Kudus dengan berbahasa-bahasa lain, sebagaimana yang Roh itu perbuat, Bapak Ibu terkasih, yang Roh itu berikan kepada seseorang. Dan ketika Petrus melihat keadaan itu, banyak orang di luar sana, ya hari Roh Kudus hari, semendatu nih, uraba, sikaraba, raba-raba katanya. Semendatu kalau kata orang Batak bilang. Karismatikon semendatu loh katanya kalau orang Batak. Saya orang Batak, Bapak Ibu terkasih, ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, ya. Ketika Petrus berdiri menyatakan kebenaran, hei dengar, hei orang Media, Persia, dan yang lainnya kalau kita baca di sana, orang-orang ini yang kamu lihat sekarang ini bukan mabuk. Ini masih jam 9 pagi. Amin. Jadi kalau kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan, mari kita memberikan diri kita, Bapak Ibu terkasih, untuk dipakai Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran. Syukur-syukur kita memang karakternya bagus, Bapak Ibu. Ya, kalau karakternya seperti Petrus kasar, kita harus pastikan diri kita memang sudah 100% bertobat. Kalau nggak bisa kembali lagi jahat. Kenapa? Karena dia di dalamnya dirinya jahat, ketemu orang jahat, kebenaran firman itu nggak muncul. Emosinya yang muncul, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau memberikan diri kita dipakai oleh Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran, maka kita harus siap, kita harus mengerti bahwa di dunia ini banyak kebenaran, tapi bukan berarti kebenaran Tuhan. Di dunia ini banyak paradigma, tetapi belum tentu itu rencana Tuhan. Dan kita sebagai umat Tuhan hari-hari ini harus menyatakan kebenaran. Amin. Ya. Banyak orang di luar sana, Bapak Ibu, gara-gara COVID dan lain sebagainya, dia merasa putus asa, lemah, tak berdaya. Banyak yang mulai, aduh gimana, aduh begini. Nah, kita harus berdiri bahwa firman Tuhan katakan, ya, umatku, ya kan, dikatakan gitu kalau kita baca kitab Mazmur, tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Umatku akan dipenuhi semua dengan kelimpahan daripada bangsa-bangsa. Matius 6 ayat 3 caranya, Bapak Ibu terkasih. Cari dulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Ketika kita pusing, bingung melihat keadaan, kapan sih corona ini berakhir? Kapan sih, ya, saya ini work from home terus? Kapan sih saya ini bisa tamasya dan lain-lain sebagainya? Harusnya kita pertama-tama, ya, cari Tuhan. Nah, kita perlu orang-orang, ya, yang memberitakan kebenaran Tuhan kepada mereka. Maukah saudara untuk menjadi salah satu dari firman Tuhan ini? Amin. Ya, kita sama-sama bersaksi tentang kebenaran kepada orang lain di luar sana. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu terkasih, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan itu? Kan begitu. Nah, kalau kita bilang, oh Pak, kalau saya baca firman Tuhan, inilah suara Tuhan. Ya amin, setuju. Amin, Bapak Ibu. Tetapi ada juga di luar sana orang mendengar suara Tuhan lewat mimpi. Ada juga di luar sana orang mendengar suara Tuhan dengan apa? Dia dengar dari telinganya. Itu bagaimana? Itu artinya kemahakuasaan Tuhan, kemahakuasaan Allah itu gak bisa kita kotakkan, kita batasi dengan cara, ya, yang kita tahu. Hari-hari ini kita butuh betul-betul mendengar suara Tuhan supaya kita bisa diselamatkan dari segala macam kesulitan, kesusahan, Bapak Ibu. Kita harus betul-betul bisa peka. Bukan cuma dengan gaya, ya inilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini betul, saya setuju ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi yang lebih saya dorong adalah ketika Roh Kudus yang ada di dalam itu bicara kepada kita. Dengan bagaimana, Pak? Macam hal. Kalau kita baca di Alkitab, Yusuf lewat mimpi. Elisa dengan apa? Suara.
berusaha dengan apa? Ngobrol langsung. Amin. Banyak cara. Jadi jangan kita bilang cuma dengar firman Tuhan. Ya betul. Tetapi pengalaman-pengalaman spesifik itu harusnya terjadi. Amin. Nah, kita bisa mendengar suara Tuhan ketika kita melatih diri kita seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan mereka setiap hari dikatakan apa? Berdoa. Setiap hari mereka berkumpul, naik ke loteng atas, mereka berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau engkau berdoa di rumah, berdoa mungkin di tempat kerja, berdoa di jalan, berdoa dimanapun juga, engkau hatimu melekat kepada Tuhan, engkau berbicara kepada Tuhan, engkau mencoba untuk terkoneksi dengan Tuhan, maka engkau akan mendengar suaranya. Amin. Ya, maka engkau akan mendengar suaranya, Bapak Ibu terkasih. Nah, ini saya mau sampaikan kisah para rasul pasal 13 ayat 2, Bapak Ibu terkasih. Ini adalah satu keadaan di mana murid-murid pada waktu itu berdoa dan berpuasa. Berdoanya kayak mana, Pak? Ya seperti kalau di gereja lah. Ya kan begitu. Ya kan? Mungkin ya menyembah dulu, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kemudian masuk dalam doa-doa syafaat. Terus mulai kau merasakan hadirat Tuhan dan dia mulai memakai berbagai-bagai cara untuk berbicara kepadamu. Amin. Nah, Bapak yang terkasih, kalau di ayat ini Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dikatakan jelas ketika mereka sedang berdoa dan berpuasa. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Khususkanlah Paulus bagiku, katanya gitu. Ini suara Tuhan. Siapa yang mendengarkan ini, Bapak Ibu? Siapa yang berdoa di situ? Amin. Pada saat itu, pada detik itu, pada jam itu, pada hari itu juga mereka dengar suara Tuhan. Khususkan Paulus bagiku, bagi Tuhan maksudnya. Jadi ketika mereka mendengar suara Tuhan itu, mereka langsung mengambil tindakan dan mengatakan, "Hei Paulus, mari persiapkan dirimu, engkau mau dipakai Tuhan." Didoakanlah, diapakanlah, begitu Bapak terkasih. Amin. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Amin. Dengan caranya apa? Berdoa dan berpuasa. Pak, puasa itu seperti apa, Pak? Ya kan gitu pertanyaannya. Ya puasa, pokoknya intinya gini, engkau menahan keinginan dagingmu. Pak, keinginan daging itu apa? Contoh keinginan lapar, tahan dong. Tapi diganti, jangan cuma nahan-nahan aja, pegang-pegang perut di rumah, elus-elus. Enggak, itu bukan menahan lapar dalam arti puasa, bukan. Berpuasa itu adalah apa? Masuk ke dalam pintu kamar kita doa, atau kita mengkhususkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan dalam waktu kita menahan lapar. Pak, kenapa harus menahan lapar? Ya gak mesti juga harus menahan lapar. Mungkin ya kamu menahan selera jalan-jalan dulu tapi berdoa. Intinya apa Bapak Ibu? Doanya, bukan cara bagaimana puasanya, lama berpuasanya. Bukan Bapak Ibu. Kalau engkau sanggup 3 hari 3 malam gak makan gak minum, ya luar biasa. Kalau engkau sanggup misalnya seperti Yesus 40 hari 40 malam gak makan gak minum, engkau luar biasa. Tapi jangan mencobai. Amin. Baiklah, kita itu dari hati kita. Tuhan pun tahu, oh anakku ini udah menahan lapar 1 hari ini. Udah ku dengar suaranya berdoa, Tuhan, Tuhan tolong, lawat aku. Maka aku akan melawat dia. Amin. Nah Bapak yang terkasih, inilah caranya kita bisa mendengar roh kebenaran itu. Katakan amin. Amin ya. Kemudian Bapak yang terkasih, ya, Roh Kudus ini juga ya bisa akrab dekat dengan kita. Bisa seperti kawan Bapak Ibu terkasih. Bisa ketika kita berjalan, jangan saya ke situ, ke kiri. Kenapa aku harus ke kiri? Misalnya Pak kita berpikir gitu logikanya. Kenapa saya harus berpikir? Saya bukan ke kiri, saya ke kanan. Tapi dalam hati kita dipaksa, kiri lu. Gitu. Amin. Nah, kalau kita memang sudah terbiasa dengan seperti itu, maka kita bisa enak jalan dengan Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Di kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4, waktu itu Bapak Ibu terkasih, ya, waktu murid-muridnya itu
berdoa dan berpuasa Bapak Ibu waktu itu, mereka ya mendengar suara Tuhan untuk mengkhususkan mereka ini, si Paulus ini Bapak Ibu. Jadi artinya apa Bapak Ibu terkasih? Kadangkala ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Misalnya ya kan, mama saya pernah cerita saja sering Bapak Ibu ya. Mama saya berdoa pagi-pagi. Terus dia teringat kepada salah satu hamba Tuhan yang melayani di gereja Bapak Ibu. Dia cuma teringat kasih buah-buahan. Cuman itu pagi-pagi doanya, kasih buah-buahan. Doa dia, firman Tuhan yang dibaca lain, bukan kasih buah-buahan waktu itu. Tetapi yang didengarnya suara secara vokal gitu Bapak Ibu, suara Bapak Ibu kasih buah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Diceritakan kepada kami. Terus saya bilang kalau memang Mama mendengar kasih buah, kasih aja. Apa dia nanti Bapak hamba Tuhan itu perlu buah atau enggak, itu bukan urusan kita. Tetapi tugas itu harus kita lakukan. Ternyata Bapak Ibu terkasih, ketika dibeli buah, ya kan, dibeli buah pisang, dibeli buah pir Bapak Ibu terkasih. Sampai di rumah hamba Tuhan itu, oh salam halo Pak, ya ini ya Bapak gini. Nanti malam ada kelompok pemuritan di rumahnya. Dan mereka memang sedang berencana mau beli apa ya untuk snack. Nah Bapak Ibu terkasih, ini cara Tuhan yang unik Bapak Ibu. Kita gak akan pernah bisa tahu apa yang Tuhan mau kalau kita gak kerjakan. Tapi kalau kita kerjakan, baru ngerti, oh ya ini rupanya maksud Tuhan. Nah Bapak Ibu terkasih, kalau kita mau mendengar suara kebenaran itu, harus dilakukan Bapak Ibu. Lakukan saja. Amin. Oh Pak, kan saya doanya minta diberkati Pak. Iya memang, ketika kau melakukan firman Tuhan, Tuhan akan balas segala macam perbuatan kita itu. Ini agak sedikit berbeda dari firman Tuhan Bapak Ibu terkasih, tapi ini kenyataan pengalaman saya. Saya di gereja, tiap hari, tiap pagi saya berdoa. Saya berdoa untuk jemaat. Saya berdoa sebutkan namanya masing-masing, keluarganya setiap hari Bapak Ibu. Saya doakan juga Aceh Tenggara di mana saya melayani. Kemudian saya mendoakan juga istri dan anak saya. Saya mendoakan juga orang tua saya yang ada di Medan. Saya mendoakan juga keluarga daripada ibu mertua saya. Saya doakan satu-satu. Suatu kali Bapak Ibu, ya ini baru minggu kemarin. Saya naik kereta Bapak Ibu, jalan gitu kan. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Dikatakan begini Bapak Ibu, ini bahasanya memang agak lain karena saya memang mendengarnya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasa adalah memang ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya Bapak Ibu. Dia bilang begini, saya menggaji orang-orang yang melakukan pekerjaanku dengan sembunyi katanya. Itu suaranya dan itu kalimatnya Bapak Ibu. Saya pikir maksudnya apa ini Tuhan menggaji di mana gitu kan? Saya bingung, saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi setelah saya baca Alkitab, saya share kepada beberapa orang, saya bilang, apa hal tersembunyi sebenarnya yang di Alkitab dikatakan apa? Hal yang tersembunyi sebenarnya cuma berdoa. Pergilah masuk ke dalam kamarmu, kunci pintumu rapat-rapat dan berdoa di sana. Supaya Allah yang melihat itu akan memberkati kau secara terbuka katanya gitu. Saya tahu itu ketika saya sharing kepada beberapa saudara seiman di sana, beberapa hamba Tuhan di sana. Apa maksudnya ini ya? Saya bilang. Nah Bapak Ibu terkasih, beberapa hari kemudian saya menerima pesan singkat dari seorang teman saya dari luar negeri Bapak Ibu. Dari luar negeri, luar biasa Bapak Ibu. Dia bilang, hey Ronnie, how are you? Yes, I'm fine brother, how are you? Yes, I'm fine too. I want to bless you katanya gitu. Please, if Western Union available in your place katanya gitu. Yes, of course. This is Indonesia. We have a post office, ya kantor pos yang bisa untuk itu. Saya bilang begitu. Nah kemudian saya kirim alamat saya sesuai dengan KTP Bapak Ibu. Besok aku kirim ya kata. Dikirim Bapak Ibu terkasih. Saya nggak mau sebut jumlahnya, tapi memang agak kecil. Cuma kalau dirupiahkan besar Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu terkasih, saya sadar gini. Aku menggaji
orang-orang yang melakukan pekerjaanku dengan sembunyi, katanya. Aku bayangkan aku kan begini, aku kerja di gereja, aku digaji di gereja, pikirnya begitu Bapak Ibu. Ternyata bukan itu maksudnya. Tetapi bahasa kalimat yang kudengar seperti itu. Amin. Tapi apa yang penting di situ Bapak Ibu terkasih? Setiap apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan membalaskan setiap pekerjaan kita. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan yang disuruh Roh Kudus, entah apapun itu, maka ingat engkau adalah sasaran daripada berkat Tuhan. Akan datang kepadamu melimpah-limpah. Amin. Jadi karena perbuatan-perbuatan kecil, kerjakan saja. Perbuatan besar, kerjakan saja. Nah kemudian Bapak Ibu terkasih, kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, kalau kita mengatakan Roh Kudus, Kau adalah Roh yang menyatakan kebenaran, maka di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 28, Roh Kudus juga pun mampu memutuskan perkara di dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul 15 ayat 28 dikatakan apa? Oleh karena keputusan Roh Kudus, katanya begitu. Jadi hamba-hamba Tuhan pada waktu itu bersidang di Yerusalem, mereka menyatakan apa? Oleh karena keputusan Roh Kudus. Artinya apa? Ketika kita dalam satu perkumpulan ingin menentukan mana yang harus kita ambil langkah ini, maka Roh Kudus pun kalau kita undang masuklah dalam hidup kami, biarlah kiranya Engkau juga menolong kami untuk memutuskan apa yang seharusnya kami lakukan. Roh Kudus juga bisa. Dan itu sudah tertulis di kitab Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Roh Kudus memutuskan perkara. Katakan amin. Ya, kita perlu Bapak Ibu. Karena katakan Bapak Ibu terkasih, orang percaya itu seperti domba. Domba itu kadang-kala dia Bapak Ibu terkasih, kalau sudah gelap gak bisa lihat apa-apa. Jadi ketika misalnya orang percaya zaman sekarang sedang dilanda COVID-19, gak bisa melihat sebenarnya di bulan Juni ini apakah COVID ini selesai, apakah ekonomi kita ini selesai atau enggak. Maksud saya bangkit kembali atau enggak. Kan gitu. Terus ada daerah-daerah lain sudah dibuka rupanya. Sepertinya memang kita akan kembali hidup normal seperti biasa. Rupanya saya terima WA Bapak Ibu terkasih dari hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan, dikatakan Presiden Jokowi melarang Medan, kota Medan untuk menerapkan new normal katanya. Artinya apa? Kita masih di zona merah. Amin. Jadi yang tinggal di Medan ya tetap stay safe ya kan. Ikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh para pemerintah kita, para dokter dan yang lain sebagainya Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi ketika itu terjadi, kegelapan terjadi, kita tidak bisa menentukan mana yang harus kita lakukan, maka Roh Kudus bisa menolong engkau untuk memutuskan perkara itu. Amin. Dan kalau ketika Roh Kudus memutuskan perkara itu, ketahuilah itulah yang benar. Amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita juga masuk akrab intim dengan Tuhan, kita mendengar suara Roh Kudus, kita tahu apa yang benar, langkah-langkah kita teratur. Kita disuruh Roh Kudus ke kiri, kita disuruh Roh Kudus ke kanan, kita disuruh Roh Kudus, ayo move, jalan Bapak yang terkasih. Tetapi ada juga waktu-waktunya Roh Kudus bisa menahan langkah kita. Oh Pak, gimana itu? Apakah Roh Kudus tidak setuju kalau kita melayani Tuhan dengan luar biasa? Setuju. Tetapi Roh Kudus juga bisa menahan langkah kita. Itu enggak Alkitab Pak, ada di sini. Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Pada waktu itu Paulus ingin keluar dari daerah itu. Coba kita baca Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Saya lupa kotanya kota apa, jadi biar jangan salah saya bicara Bapak Ibu terkasih. Mari bantu saya. Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Amin. Nah, Kisah Para Rasul 16 ayat 6 di sini dikatakan, ya, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Apa yang menjadi sikap Paulus? Dia nggak nentang loh, dia nggak berpikir-pikir. Kenapa Tuhan? Karena pelayanan
bagiku. Dan engkau sendiri mengatakan, aku memilihmu untuk melakukan pekerjaanmu. Tetapi kenapa engkau mencegahku? Nah, kalau sekarang kita baru tahu memang bukan waktunya Tuhan Paulus harus ke Asia. Tetapi dia akan ke Asia juga pada akhirnya. Karena Paulus dikenal sebagai rasul untuk orang Asia, Bapak Ibu. Rasul untuk bangsa di luar Yahudi. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, ketika hal ini terjadi dalam hidup kita, mari kita rendah hati, Bapak Ibu terkasih. Roh Kudus sedang menyatakan kebenaran kepada kita. Jangan lakukan. Maka jangan. Gak usah akal-akalan, logika begini, harusnya begitu. Betul Bapak Ibu. Kalau kita memang mau dipakai Roh Kudus, ikuti aja apa kata Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akan menikmati kebahagiaan. Karena kalau ketika kita bersama-sama dengan Roh Kudus, saya percaya Bapak Ibu terkasih, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang asal-asalan, tidak ada yang sembarangan Bapak Ibu, dan tidak ada yang menjadi tidak berguna. Semuanya ada hasilnya dengan ukuran-ukuran yang Tuhan sudah atur sendiri. Semuanya ada di dalam hikmatnya Tuhan. Kita, pikiran kita nggak mampu untuk menandingi hikmat Tuhan. Maka kita perlu Roh Kudus yang menyatakan kebenaran itu bagi kita. Kalau Roh Kudus bilang jangan, jangan. Amin. Amin. Sama seperti kalau kita Bapak Ibu terkasih melihat seorang anak kecil, dia memegang pisau. Kita lihat anak kecil ini belum seharusnya megang pisau. Tapi kalau dia besar misalnya, boleh nggak dia pegang pisau? Boleh. Tetapi karena dia masih kecil, janganlah megang pisau. Kenapa? Karena dia belum tahu kegunaannya. Karena dia belum terampil memakainya. Karena dia juga tidak tahu untuk apa pisau itu dia bagi dia. Tetapi anak-anak yang megang pisau, dia merasa hebat, keren, gitu, jago gitu. Tapi bagi kita orang dewasa, jangan. Amin. Maka jangan Bapak Ibu terkasih. Sederhana aja. Gak perlu kita kali 2 kali 2, 3 kali 3. Gak perlu kita ukur lagi. Kayaknya ini perkataannya ini seperti apa ini? Harus kita uji dulu. Gak usah. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, apa kata firman Tuhan, apa kata Roh Kudus, lakukan saja. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita di ujung daripada firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu bisa mendengar suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memberitakan kebenaran. Dan kita adalah objek Tuhan. Harus diceritakan kebenaran itu supaya apa? Supaya kita bisa sempurna, supaya kita bisa melihat rencana Tuhan lebih jelas dalam hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu terkasih, yang terakhir Bapak Ibu, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 Bapak Ibu terkasih, dikatakan bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang berani memberitakan kebenaran. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ketika engkau masuk ke dalam satu lingkup, ya, lekat, erat, dekat dengan Roh Kudus, maka engkau pasti akan berani menyatakan kebenaran. Walaupun keadaannya sulit, walaupun mungkin timingnya belum pas, tetapi bagi Roh Kudus, ketika dia suruh, ketika dia bertitah Bapak Ibu terkasih, ketika dia menyatakan kebenaran, maka harus terjadi di saat itu juga. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita Bapak Ibu terkasih. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Biar kiranya Tuhan, kami bisa terus akrab, dekat dengan Roh Kudus, sehingga kami tahu kebenaran, sehingga kami bisa berbicara kebenaran Bapak Ibu terkasih. Tolong kami ya Bapak, berkati kami semua, hibur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita naikkan satu pujian Tuhan selalu. Nanti doa syafaat yang dibawakan oleh Karen Stior.
Bapa di dalam surga. Pada saat malam hari ini kami menaikkan setiap doa permohonan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan doa permohonan kami dalam ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mendekat kepada hadirat-Mu, ada kuasa-Mu yang turun dalam setiap kehidupan kami. Hadirat-Mu yang melindungi setiap kami ya Tuhan. Hadirat-Mu yang menaungi setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa ada Roh Kudus, ada pribadi yang selalu menolong kami, ada pribadi yang selalu mengingatkan kami ketika kami jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan akan membawa kami kembali, Roh Kudus akan mengingatkan kami kembali. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang menjadi cerminan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami melalui Roh Kudus-Mu untuk menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu bagi banyak orang Tuhan. Banyak orang-orang yang tersesat saat ini Tuhan, mereka tidak tahu arah. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjangkau mereka Bapa di dalam surga. Engkau menolong setiap kami, berikan kami keberanian ya Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami untuk bangsa Indonesia. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami rindukan hujan pertobatan-Mu terjadi atas bangsa kami Bapa yang baik. Apapun yang dialami oleh bangsa kami hari-hari ini Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa menolong Bapa yang baik. Kau memberkati seluruh lapisan masyarakat yang ada Tuhan. Engkau yang menolong senantiasa Tuhan. Engkau yang mencurahkan segala sesuatu dalam masa-masa sekarang ini Tuhan. Masa-masa yang sulit ada di hadapan kami Tuhan. Tapi kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau mengakui Tuhan, sekalipun keadaan sulit, kasih-Mu tetap tercurah dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu setia memberkati kami. Engkau Allah yang selalu menadahkan tangan-Mu bagi setiap kami Bapa yang baik. Sehingga kami, ketika kami takut, kami mau percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau menyandarkan seluruh kepercayaan kami kepada-Mu. Kami mau mempercaya apa yang kami percaya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh bangsa kami, dari pemimpin-pemimpin yang tertinggi Tuhan, dari Pak Presiden beserta dengan jajarannya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati, berikan mereka hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami di arah yang lebih baik. Keputusan-keputusan yang tepat pada waktunya mereka ambil Tuhan, sehingga solusi-solusi yang terbaik ada bagi bangsa kami. Bahkan Engkau memberkati perekonomian bangsa kami Tuhan. Kami tahu menurut pemikiran kami, perekonomian kami semakin tidak baik Tuhan. Tetapi kami mau mengatakan Tuhan Yesus, sekalipun perekonomian kami tidak baik, Engkau tetap Allah yang baik bagi kami. Engkau tetap Allah yang setia bagi kami ya Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami takut Bapa yang baik. Oleh sebab itu berkaryalah Engkau atas bangsa, atas perekonomian juga Tuhan Yesus. Engkau yang menolong semuanya Bapa yang baik. Engkau yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ketika kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan segalanya bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan malam hari ini untuk setiap hamba-hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan. Hari-hari ini mungkin mereka goncang ya Tuhan, tapi biarlah hamba-hamba-Mu ini Kau teguhkan hati mereka Tuhan. Engkau nyatakan setiap apa yang menjadi bagian mereka, sehingga kami tidak takut, karena kami tahu Tuhan, kerajaan-Mu itu menjadi milik hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kerajaan-Mu adalah milik mereka Tuhan Yesus. Engkau yang telah berjanji Tuhan, Engkau yang telah berjanji, Kau tidak akan pernah mengingkari Bapa yang baik. Kau akan menyediakan segala yang terbaik bagi hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau Bapa yang baik, yang melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa mencukupkan segala sesuatu. Tangan-Mu yang penuh ajaib akan menyediakan segalanya Tuhan, akan menyediakan segalanya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mencari kerajaan-Mu, maka segala sesuatu yang Kau tambahkan kepada setiap kami Tuhan. Segala sesuatu Engkau telah tambahkan bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami tetap berserah hanya kepada-Mu Bapa yang baik. Kami berdoa untuk setiap tim medis Tuhan yang ada hari-hari ini, sampai hari mereka tetap bekerja keras ya Tuhan, untuk menangani setiap pasien-pasien yang ada yang menderita COVID ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Rumah sakit yang Tuhan pakai, biarlah mereka memberikan hati mereka Tuhan, supaya penyakit yang ada di tubuh anak-anak-Mu yang terkena Tuhan boleh segera pergi Tuhan. Bahkan jika ada yang meninggal, Tuhan berikan kekuatan kepada setiap keluarga yang ditinggalkan Bapa yang baik. Dalam melalui hal-hal ini kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kami tahu
besar dari apapun dalam dunia ini. Engkau Tuhan Allah yang lebih besar dari apapun. Engkau yang selalu menerima kami. Engkau yang selalu menunggu kami Tuhan untuk datang kepadamu, untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan malam hari ini untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Roni Tuhan, menjadi berkat bagi kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekalipun hamba-Mu ini akan pergi, akan berangkat kembali Tuhan, Kau yang menolong memberkati perjalanan hamba-Mu. Engkau tibakan di tempatnya Tuhan Yesus, di pelayanannya dengan penuh damai dan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga dia boleh menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan dalam kehidupannya bagi banyak orang Bapa yang baik. Jadikan dia berkat dimanapun dia berada Bapa yang baik. Engkau yang menuntun langkah hamba-Mu Tuhan Yesus, setiap langkah-langkahnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, rencana-rencananya, bahkan seluruh jemaat yang dia gembalakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong hamba-Mu ini, berikan dia hati seorang gembala ya Tuhan, sehingga ketika dia menggembalakan anak-anak-Mu, dia menggembalakan dengan hatinya Tuhan, dengan hati yang kau perbaharui dalam kehidupannya. Berkati istri dan seluruh keluarga besar yang bertalian darah dengan hamba-Mu. Kau memberkati senantiasa, Kau yang menyertai setiap kehidupannya, Kau yang mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan, baik dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan pelayanan Bapa yang baik. Kau yang mengangkat hamba-Mu, Kau yang menolong hamba-Mu Bapa yang baik. Karena di saat Kau yang sudah mengangkat, tidak akan ada seorang pun yang bisa menurunkan ya Tuhan. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ini. Kami mengucap syukur untuk Amazing Ministry Center Tuhan. Di tempat ini kami boleh beribadah setiap hari Rabunya Tuhan. Semuanya karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi semuanya semata-mata oleh karena kasih setia-Mu. Engkau jadikan tempat ini rumah doa bagi kami Tuhan, rumah doa untuk meninggikan, untuk menaikkan puji-pujian, penyembahan, bahkan setiap permohonan-permohonan ke hadapan Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang datang ke tempat ini boleh menerima berkat yang daripada Tuhan, seperti Tuhan memberkati rumah oleh Edom Tuhan. Engkau juga memberkati rumah ini dengan berlimpah Bapa di dalam surga. Ketika hadirat Tuhan ada di tempat ini, ketika Tuhan dipermuliakan dari tempat ini, kami percaya segala sesuatu yang baik Kau curahkan bagi tempat ini. Berkati hamba-Mu Bang Ijul dan Kak Tirsa di tempat ini Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah itu mereka tetap pertahankan, biarlah mereka tetap memberikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Berkati kedua anak hamba-Mu Paul dan Michael Tuhan. Segala sesuatu yang mereka perlukan Kau sanggup mengadakan Bapa yang baik. Segala sesuatu yang mereka perlukan baik dalam studi, dalam hidup sehari-hari, Engkau pasti Tuhan yang menyediakan Bapa yang baik. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang tergabung dalam Amazing Ministry dimanapun saat ini berada Tuhan, baik sebagai kaum Bapa, sebagai kaum Ibu, bahkan pemuda-pemudi, anak-anak dimanapun berada pada saat ini Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan sempurna atas mereka, damai sejahtera Tuhan tercurah atas setiap anak-anak-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Minggu-minggu berikutnya izinkan kami untuk kembali bersama-sama beribadah di tempat ini Bapa yang baik. Berkati seluruh pekerjaan, berkati seluruh aktivitas kami, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh keluarga besar kami yang berhubungan darah dengan kami Tuhan Yesus. Kau yang menyertai, menolong mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Penyertaan Tuhan juga sempurna atas setiap mereka. Bahkan malam hari ini Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, lebih lagi pada hamba-Mu Junita Tuhan, untuk boleh membawa puji-pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau menjamah hati dan menjamah kehidupannya Tuhan, sehingga dia boleh memberikan waktu dan hidupnya di masa-masa mudanya Bapa yang baik. Berkati Paul juga yang membaik musik Tuhan. Kau yang memberkati anak-Mu ini Tuhan, segala sesuatu Engkau Tuhan yang mencurahkan dalam kehidupannya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati setiap kami pada malam hari ini. Ada Kak Tirsa, ada Bang Ijul, ada Andis juga di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya kami yang hadir pada malam hari ini. Biarlah kasih dan setia Tuhan tercurah atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sebelum kami pulang ya Tuhan, kami rindu menerima berkat yang dari Hamba. Mari Bapak Ibu terkasih, kita buka kedua belah tangan kita arahkan hati kita ke surga. Pulanglah dalam berkat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus itu menyertai engkau dari hari ini sampai akhir zaman. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah dan pulanglah dengan berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Amin. Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
Anak Tuhan, Kak.